Islam karena Islam adalah agama yang paling logis, yang bisa dideteksi oleh akal maupun iman. Bisa dideteksi dengan segala macam cara untuk membuktikan Islam dan Al-Quran itu salah. Tetapi tidak akan ada yang akan pernah bisa untuk membuktikan Al-Quran itu salah. Saya adalah mu'alaf yang benar-benar mu'alaf, bukan mu'alaf odong-odong. Seperti arti mereka-mereka ini murtad ya, dari Islam keluar masuk ke agama yang lain itu dalam keadaan pertama ada 3 hal. Yang pertama mereka dalam keadaan gila, kalau enggak yang kedua dia dalam keadaan pikun, kalau enggak dia dalam keadaan bodoh ya. Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan Filipus Kristian yang masuk Islam sudah 11 tahun yang lalu, tetapi tidak ada satupun doktrin-doktrin yang dia lupa. Ini menandakan bahwa Filipus Kristian masuk Islam tidak dalam keadaan gila, pikun, amnesia, atau dalam keadaan bodoh. Filipus Kristian bisa mempertanggungjawabkan bahwasanya Filipus Kristian itu benar-benar tamatan sekolah pendeta, tamatan sekolah Alkitab. Ini menandakan bahwa Filipus Kristian berbeda dengan murtadin-murtadin yang disajikan oleh para pastor pengepul murtadin botol binti odong-odong ya. Islam adalah agama yang konsisten, tidak berbeda-beda, tidak berubah-ubah, tidak campur tangan manusia. Oleh sebab akidah ini dengan gigi geraham, gigit dengan gigi raham. Kalau nggak mampu pegang lagi, gigit dengan gigi geraham. Jangan lepaskan akidah yang sangat mulia ini, saudara-saudara yang kekasih, sehingga kita tidak tertipu dengan sales-sales agama yang menawarkan Tuhan yang dari bangkai. Inilah fenomena yang muncul hari ini, di mana para murtadin settingan disetting oleh orang-orang tertentu untuk membranding akidah mereka yang sangat murahan itu dan mendiskreditkan Islam Al-Karim. Oleh sebab ingat, silakan uji, silakan coba. Haleluya, masih bisa berdoa seperti itu, tidak lupa, tidak satupun yang saya lupa. Ini menandakan bahwa saya masuk Islam dalam keadaan sadar, waras, dan berakal budi, tidak dalam keadaan gila, pikun, atau linglung. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhannya Yesus Kristus. Haleluya, binti alhamdulillah. Jadi odong-odong alias murtadin aspal bin dungu ya. Sebab itu Filipus Kristian sekali lagi hanya mau mengatakan berbeda dengan ini mu'alaf yang asli ya, sangat berbeda dari segi kualitas. Subhanallah, haleluya. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita akan membahas tema setan pun percaya Allah itu esa. 3 jenjang pemahaman, penghayatan tentang keesaan Allah. Kenapa tema ini kita angkat? Karena ketiga tradisi agama besar yang dikenal dengan Yudaisme, Kristen, dan Islam itu sama-sama disebut sebagai monotheist religion. Jadi monotheistic religion, agama-agama yang percaya dengan keesaan Allah. Tetapi bagaimana kita memahami keesaan Allah itu, sekalipun dalam ketiga agama memiliki pemahaman yang berbeda. Tetapi sebenarnya ungkapan bahwa Allah itu esa sebetulnya ditekankan dan ada dalam ketiga agama. Dalam Islam disebut tauhid, meskipun kata ini juga tidak terbatas dipakai oleh saudara muslim, karena di dalam literatur Kristen yang berbahasa Arab juga memakai kata at-tauhid. Dan itu tercermin dari ungkapan-ungkapan, terminologi-terminologi, kredo-kredo dalam ketiga agama tersebut. Kalau kita lihat urutan paling tua ya, itu adalah Yudaisme. Tentu kita mengenal ungkapan yang disebut sebagai Shema. Shema itu berbunyi,
dengarkanlah wahai Israel, Tuhan sembahan kita, Tuhan itu esa. Biasanya orang Yahudi mengajikan ini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi Adonai Elohenu, Ar-Rabbu ilahuna. Tuhan itu adalah sembahan kita. Rabbun Echad. Allah itu adalah Esa. Dalam Islam juga ditekankan ungkapan yang sama. Mereka menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi pada kredo yang pertama itu sama, bahwa Allah itu Esa. Tidak ada ilah selain Allah. Kemudian di dalam kekristenan juga sama. Kita mengenal yang disebut sebagai kanun al-iman atau dustur al-iman. Yaitu pengakuan iman yang diawali dari ungkapan aku percaya akan satu Allah. Ya, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dalam iman Kristen pun ditekankan yang seperti itu. Bil haqiqatin nu'minu bi ilahin wahid. Sesungguhnya aku percaya akan satu Allah. Allah yang esa tentu saja. Tapi bagaimana kita menghayati itu? Jadi artinya semua agama dalam kitab suci masing-masing secara khusus ini adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan oleh karena itu dengan jelas bahwa istilah monoteisme, istilah tauhid, itu sesungguhnya istilah yang tidak ada di dalam kitab suci itu, tetapi menyimpulkan atau merupakan gagasan yang disarikan dari semua kitab suci. Islam dari Al-Quran, Yahudi juga dari Tanakh, Torah, Nebim, Ketubim, Kristen juga dari Tanakh dan Perjanjian Baru. Sekalipun paham ini sudah ada dalam kitab Taurat, sudah ada dalam kitab Injil, sudah ada di dalam kitab Quran, tetapi ungkapan ini baru dipopulerkan, disebut monoteisme itu pada abad ke-17 oleh seorang ahli ilmu agama-agama namanya Henry Moore. Ya, sekitar tahun 1614 sampai 1687 baru istilah ini dikenal. Dan menariknya sekalipun istilah itu muncul dalam dunia modern, tetapi ide-idenya memang sangat kuno. Dan kata ini ternyata juga nggak dijumpai dalam Injil, kata monoteisme atau tauhid itu nggak ada dalam Al-Quran. Tetapi itu ada dalam ilmu agama-agama. Keyakinan ilmu yang meyakini tentang Allah yang esa, at-tauhid atau al-iman bi ilahin wahid. Dan ini kan paralel dengan pengakuan iman Kristen yang berbunyi bil haqiqatin nu'minu bi ilahin wahid. Dan aku percaya kepada satu Allah. Baru disebutkan Allahul Ab, yaitu Allah Bapa. Ya, Al-Dobit Al-Kul, pantokrator yang menguasai segala sesuatu, Khaliqus samai wal ard, dan Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan di dalam bahasa Aramaik disebut katmai min kulhun pukdani, hukum yang paling utama. Yaitu tauhid tadi, hukum yang paling utama. Nah, bagaimana dengan surat-surat dalam Perjanjian Baru, risalah dalam Al-Akhdul Jadid? Meneguhkan hukum yang pertama sama. Rasul Paulus meneguhkan hukum yang pertama dari Asyeret Hadibarim, yaitu 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa atau Mose alaihi salam. Musa alaihi salam dalam bahasa Arabnya.
Itu disebutkan kalau di dalam perintah pertama itu untuk urutan Kristen ini perintah pertama. Kalau untuk urutan Yahudi, Anoki Adonai Eloheka Aser Hosetika Mi'arit Misrayimi Bet Avadim, akulah Tuhan Allah yang kamu sembah yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua baru Lo Yihye Leha Elohim Akhirim Alfanai. Jangan ada padamu ilah yang lain di hadapan hadiratku. Kalau untuk urutan Kristen ini adalah hukum yang pertama. Tapi artinya hukum yang paling utama. Diteguhkan oleh Rasul Paulus ketika Rasul menulis Kihoti Odeis Theos Eimihes. Atau di dalam Tektus Reseptus dikatakan Odeis Theos Uteros Eimihes. Ya, bahwa tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang esa. Sehingga di dalam Good News Arabic Bible, Alkitab terjemahan bahasa Arab diterjemahkan dengan wala ilaha illallah. Kalau kita mendengar bagaimana teks-teks Kristen bahasa Arab di Timur Tengah dibaca, tentu itu nuansanya akan berbeda. Jadi jarak budayanya tidak terlalu jauh. Karena itu kalau di dalam Alkitab bahasa Arab ada ungkapan wa alla ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, kemudian itu sangat mirip ketika saudara muslim mengucapkan ya setiap adzan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama dengan yang tercatat di dalam Risalatu Bulus Rasulil Awal ila ahli Korintus. Yaitu surat Rasul Paulus yang pertama kepada orang Korintus, wa alla ilaha illallahul ahad. Jadi tauhid itu bukan ajaran yang baru dibawa oleh Islam, tetapi itu sudah dihayati, dipahami oleh agama-agama sebelum Islam, secara khusus adalah Yahudi dan Kristen. Nah, ini saudara-saudara, masalahnya apa sekarang dalam percaturan tiga agama sehingga kita ini memberi judul setan pun percaya pada keesaan Allah. Di dalam surat Yakub pasal 2 ayat 19 dikatakan Risalatu Yakub ya. Kamu percaya bahwa Allah itu esa. Anta tu'minu annallahu wahid. Kamu percaya bahwa Allah itu esa. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya itu dan gemetar. Setan itu kalau mendengar Allah itu esa juga gemetar. Jadi kalau sekedar kita hanya mengulang-ulang ungkapan Allah itu esa, tidak ada ilah selain Dia, seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus itu, atau Shema Yisrael, ya setan sudah tahulah kalau Allah itu esa, cuman begitu saja. Masalahnya sering apa? Keesaan Allah itu justru didistorsikan maknanya, hanya penegasan pada jumlah. Tidak dihayati teologinya, tidak dilaksanakan ajarannya. Padahal iman itu apa sih? Di dalam surat Roma atau surat Rum dalam bahasa Arab, pasal 10 ayat 9, iman kepada Allah itu bukan sekedar apabila kamu mengaku dalam mulutmu, tetapi juga percaya dalam hatimu dan melaksanakan karena iman itu. Seperti disebutkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26, di mana iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Itulah sebabnya kalau sekedar iman, Allah itu esa ya, seperti ungkapan Shema Yisrael, Adonai Elohenu Adonai Echad, setan langsung di pohon rambutan, di pohon jambu itu sudah tahu mas kalau sejak dulu, kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, kemudian ada 3 jenjang yang saya mau sampaikan tentang monoteisme atau keesaan Allah itu. Yang pertama itu jenjang yang paling bawah, yang dikenal dengan the numerical satanic monotheism. Jadi kalau setan juga percaya kepada Tuhan, berarti kalau monoteisme yang sekedar bisa menghitung 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda, itu sama dengan monoteisme setan. Karena setan juga percaya kalau Allah itu esa.
itulah yang diyakini setan itu sekedar menjumlah, mengkalkulasi, menegaskan bilangannya, itu sekedar yang dinamakan wahdaniyat bil adat. Artinya keesaan bilangan semata-mata. Tapi setan tidak mencerminkan pengakuannya kepada keesaan Tuhan itu pada perilaku etisnya. Bahkan kelakuannya kadang-kadang bertolak belakang dengan iman yang diikrarkan. Nah, oleh karena itu dalam konteks seperti itulah Yakobus mengatakan, berimanlah seperti Abraham. Dari tingkat numerical atau tingkat bilangan satanic monotheism harus ditingkatkan menjadi the ethical Abrahamic monotheism. Jadi iman Abraham yang etis. Iman sejati tidak sekedar mengeja bilangan esa, dan esa, tetapi serentak berbuat sesuai dengan iman tentang keesaan Tuhan itu. Kenapa? Hakana abhaimanuta dila ibadimitahi dalam Alkitab. Karena iman tanpa perbuatan, bahasa Syriak atau bahasa Aramaiknya, iman itu haimanuta, dila ibade tanpa perbuatan yang konkret, mitahi, dan iman itu adalah mati. Puncaknya itu tercermin dan terwadai dan terteologikan, terumuskan secara teologis dalam konsep keselamatan paripurna. Maka disebut holistik, itu adalah paripurna, lengkap, serba mencakup. Salvific itu mengandung keselamatan, karena itu tugas Kristus datang ke dunia menyelamatkan manusia. Maka Tritunggal itu bukan mengeja jumlah Tuhan, tetapi mengungkapkan misteri Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang wonten malih satru luwih sekti. Ada musuh yang terlebih dari sakti. Kang manggen ing tengahe kawula, ngakune Brahmana luwih. Satru yang kelewat sakti ini munculnya di tengah-tengah umat, ya. Ngakunya adalah seorang Brahmana, pemimpin agama yang linweh, yang terkemuka. Mau kanggo pancatan, nah itu salahnya di situ. Agama hanya jadi pancatan, menjadi alasan, menjadi sarana ngrebut derajat pangkat lan ngebeki teleh agale warno. Agama hanya menjadi pancatan, menjadi sarana untuk merebut derajat, kehormatan, pangkat, dan ngebegi teleh itu artinya seperti ayam itu loh. Jadi manusia itu kalau sudah tidak ngerti halal haram, tidak ngerti ini riba atau harta yang baik, maka itu sama dengan ayam. Nah, saudara-saudara, ini gambaran tentang monoteisme setan atau monoteisme satanik ini. Sesungguhnya salah satu itu didorong oleh keyakinan bahwa dirinya paling baik, maka dia sombong merendahkan yang lain, padahal yang dia lakukan itu hanya mengulang-ulang 1, 2, 3 tadi. Dia hanya bisa menunjukkan Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Nah terus kalau satu, terus apa faedahnya? Makanya pengakuan iman Kristen kan panjang sekali, bukannya sekedar seperti saudara Muslim yang sekedar 2 kalimat syahadat. Iman Kristen kan panjang sekali. Pertama kali bicara aku beriman kepada satu-satunya Allah, ini one God, satu-satunya sembahan, ya. God the Father, Allah Bapa. Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tidak cukup sampai di situ. Kalau kita hanya mengatakan, aku percaya akan satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, setan percaya. Maka ketika dikatakan,
bil hakikatin nu'minun bi ilahin wahid. Wis seru Mas, sudah tahu saya Mas sejak dulu kalau Allah itu esa. Tapi begitu dibaca teks yang kedua, wa bin robin wahid Yesu al-Masih, dan percaya akan satu Tuhan, satu junjungan agung, satu Rob, satu Lord, satu Adonai, yaitu Yesu al-Masih, Yesus Kristus. Ibnullahul wahid, anak Allah yang tunggal. Setan mulai mikir, ini arahnya kok semakin meruncing, arahnya ke saya ini gitu loh. Sudah tidak ada kesempatan setan untuk menghantam kita. Karena apa? Pengakuan iman itu begitu rinci menjelaskan. Bukan sekedar jumlah Tuhan, tapi hakikat Tuhan yang disingkapkan melalui pengajaran holistik monoteisme tadi. Ya. Untuk apa firman itu menjadi manusia? Dijelaskan lagi demi kita dan demi keselamatan kita. Caranya bagaimana? Telah menderita, disalibkan pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Jelas-jelas itu fakta sejarah. Karena ada nama penguasanya, dia matinya kapan, hari apa, tanggal berapa. Lengkap ditulis. Baru kemudian setelah misi penyelamatan itu dikatakan apa? Dan aku percaya kepada Roh Kudus, wa birruhil kudus, ar-robul muhyi, ya, roh Tuhan yang menghidupkan, hubungannya dengan Bapa, yang keluar dari Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa disembah dan dimuliakan, dan seterusnya sampai munculnya apa yang disebut komunitas beriman, yang disebut kanisah wahidah, gereja yang satu, jamiah yang berlaku umum, yang Katolik, yang universal, yang muqaddasah, yang kudus, warasuliyah, dan bersifat apostolik. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this pain, am I completely betrayed?